Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Khotimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran sejarah masuk Islam ke Arab Nusantara dan Jambi. Masa sebelum Islam, khususnya kawasan Jazirah Arab, disebut masa jahiliyah. Mereka pada umumnya hidup berkelebihan. Mereka berada dalam lingkungan miskin pengetahuan. Situasi yang penuh dengan kegelapan dan kebodohan tersebut mengakibatkan mereka sesat di jalan, tidak menemukan nilai-nilai kemanusiaan, membunuh anak dan dengan dalil kemuliaan, memusnahkan kekayaan dengan perjudian, mengembangkan peperangan dengan alasan harga dirinya kepahlawanan. Suasana semacam ini terus berlangsung hingga datang Islam di tengah-tengah mereka. Namun demikian bukan berarti masyarakat Arab pada waktu itu sama sekali tidak memiliki peradaban. Bangsa Arab sebelum lahir Islam dikenal sebagai bangsa yang sudah memiliki kemajuan ekonomi. Makkah misalnya pada waktu itu merupakan kota dengan bertaraf internasional. Hal ini diuntungkan oleh posisi yang sangat strategis karena terletak di persimpangan jalan penghubung jalur perdagangan jaringan bisnis dari Yaman ke Syria. Islam bermula pada tahun 622 ketika wahyu pertama diturunkan kepada Rasulullah yang terakhir, yaitu Muhammad bin Abdullah di Gua Khairah. Ketika Nabi Muhammad berumur 40 tahun, ia mulai mendapatkan wahyu disampaikan oleh malaikat Jibril. Kemudian setelah mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad SAW mulai mengajarkan ajaran agama Islam secara tertutup pada para sahabat, dan kemudian ajaran Islam disampaikan secara terbuka kepada seluruh penduduk Mekah yang sebagai menerima ajaran Islam dan sebagai lainnya tidak menerima ajaran Islam. Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW dengan pengikutnya berpindah ke Mekah. Peristiwa ini disebut hijrah, dan semenjak peristiwa itu muncullah dasar permulaan perhitungan kalender Islam. Di Madinah, Nabi Muhammad dapat menyatukan orang-orang Asy'ar. Dalam setiap peperangan yang dilakukan orang-orang kafir, umat Islam selalu mendapatkan kemenangan. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW melakukan perjanjian Hudaybiyah yang sangat menguntungkan, dan banyak penduduk Mekah yang sebelumnya menjadi musuh kemudian berbalik memeluk Islam, sehingga ketika penaklukan kota Mekah oleh umat Islam, Jazirah Arab telah memeluk agama Islam. Kemudian kepemimpinan Islam mulai berganti-ganti dari tangan ke tangan dengan pemimpin yang juga disebabkan khalifah atau terkadang Amirul Mukminin dan sebagainya. Pada periode ini khalifah tidak lagi ditentukan berdasarkan orang yang terbaik di kalangan Islam, melainkan secara turun-menurun dalam satu dinasti bahasa Arab. Islam melainkan secara turun-menurun dalam satu dinasti bahasa Arab Bani, sehingga banyak menyamakan dengan kerajaan, misalnya Khalifah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, hingga Bani Utsmaniyah. Besarnya kekuasaan Khalifah Islam telah menjadi salah satu kekuatan politik terkuat dan terbesar di dunia pada saat itu.
Kemudian timbullah tempat-tempat pembelajaran ilmu agama, filsafat, sains, dan tata bahasa Arab. Berbagai wilayah dunia Islam telah mewujudkan satu kontinuitas kebudayaan Islam yang agung. Penyebaran Islam di kawasan Melayu. Berdasarkan beberapa catatan sejarah, agama Islam pertama kali masuk ke kawasan Melayu sejak abad ke-7 sampai abad ke-9 Masehi, yang dibawa oleh para pedagang dari tanah Arab pada perjalanan menuju tanah Melayu dari Selat Melaka. Para pedagang itu singgah di Malabar, Cambai, dan Gujar, India. Sejak itu Islam berpengaruh terhadap agama dan budaya, yang menentukan pertumbuhan dan perkembangan kawasan Melayu sendiri. Didiami oleh penduduk yang berbudaya Melayu, maka dengan sendirinya tetap terjadi pengaruh agama Islam terhadap masyarakat Melayu. Pada abad berikutnya turunlah, terutama dari abad ke-11 hingga abad ke-17 Masehi. Perkembangan agama Islam semakin mengalami kemajuan. Pada mulanya komunitas Islam tumbuh di kota-kota pesisir yang merupakan pelabuhan utama atau transit pada zamannya. Hal tersebut menyebabkan tidak sedikit pedagang Muslim asing itu tinggal lama dan menikah dengan penduduk setempat. Semua itu merupakan cikal bakal berkembangnya komunitas Islam. Kegiatan perdagangan dan penyebaran Islam kemudian juga meliputi penduduk pribumi, termasuk orang Melayu dan etnik pesisir lainnya yang memeluk agama Islam. Teori-teori penyebaran Islam di kawasan Melayu. Pertama, teori Arab. Pendapat ini menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab, atau lebih tepatnya dari Hadramaut dalam satu catatan Sih. Yang kedua, teori India. Teori India adalah teori kedatangan Islam ke Nusantara dibawa oleh pedagang-pedagang dari India. Yang ketiga, teori Cina. Teori ini mengatakan bahwa Islam dibawa ke Nusantara melalui negara Cina, karena Islam telah sampai ke Cina pada zaman pemerintah dinasti. Keempat, teori Eropa. Teori yang menyatakan bahwa Islam itu datang dari Eropa secara berpegang pada apa yang disebutkan oleh pengembara itulah Marco Polo, bahwa masuknya Islam ke Asia. 5. Teori Muslim. Ada beberapa pendapat sejarah Arab dan Muslim tentang masuknya Islam di Asia Tenggara. 6. Teori Bagaling. Teori yang menyatakan bahwa Islam itu datang dari Begali kini yang negeri Jambi itu 39 tahun kemudian, yakni tahun 1855, ia dinobatkan sebagai Sultan Jambi, menggantikan ayahnya Sultan Fahruddin. Setelah ia memegang tampuk pemerintah, ia meninjau kembali perjanjian-perjanjian yang pernah diadakan oleh kerajaan Jambi dengan Belanda. Hubungan antara Jambi dan Belanda sudah dimulai dalam
pemerintah Sultan Abdul Qahar. Dalam tahun 1616, Sultan ini mengizinkan Belanda mendirikan kantor dagang di Muara Kapeh. Syaifuddin lahir dari Keraton Tanah Jambi pada pertengahan tahun 1819. Sejak kecil Sultan Taha dikenal sebagai seorang bangsawan yang rendah hati dan suka bergaul dengan rakyat. Pada tahun 1852 Masehi, Sultan Taha naik tahta. Ia menolak untuk menandatangani perjanjian dengan Belanda yang menyatakan bahwa Jambi adalah milik Belanda. Sultan Taha juga membatalkan semua perjanjian dengan Belanda yang dibuat oleh para pendahuluan, termasuk yang dibuat oleh ayahnya Sultan Farruddin. Penolakan yang dilakukan oleh Sultan Taha atas perjanjian-perjanjian yang diawarkan oleh Belanda membuat Belanda geram dan mengancam untuk menangkap dan mengasingkan Sultan Taha ke Batavia. Ancaman tersebut tidak dihiraukan oleh Sultan Taha. Ia hanya menyikap ancaman tersebut dengan menyiagakan pasukan. Belanda akhirnya melakukan serangan ke Jambi pada 25 September 1858. Seorang putra sultan yang masih berusia tahun untuk menjadikan putra mahkota, dan untuk mendampingi putra mahkota Belanda mengangkat 2 orang wali dari kerabat kerajaan untuk menjadi orang tua wali yang diharapkan untuk memihak kepada Belanda. Namun usaha untuk mengadakan domba itu tidak membuahkan hasil karena kerabat istana dan rakyat tentang mendukung penolakan kehadiran Belanda di Jambi dengan berbagai tipu muslihat. Belanda akhirnya dapat menemukan markas para pejuang pada April 1904. Masyarakat Sultan Taha didasarkan oleh Belanda secara besar-besaran. Sultan Taha berhasil selamat dari pertempuran tersebut, namun ia harus kehilangan dan dua panglimanya. Sebagai besar hidup, Sultan Taha dihabiskan untuk berjuang melawan Belanda. Sultan Taha akhirnya tutup usia di Muara Tebo pada tanggal 26 April 1904 dalam usia 88 tahun. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.